Selamat datang di Poci, podcast Cipul, Cina Pulau, Pulau apa? Pulau Jawa, Jawa, Jawa terbaik. Enggak, kok pengen ganti ini. Enggak, udah cocok tuh. Sekarang aku kalau ngomong Poci harus lengkap. Semua orang bilang Jawa, Jawa, Jawa terbaik. Itu enggak. Podcast Cipul, Cina Pulau, Pulau apa? Pulau Jawa, Jawa, Jawa terbaik. Itu. Berarti tiap ngomong Poci, podcast Cipul, Cina Pulau, Pulau Jawa, Jawa, Jawa terbaik. Harus gitu. lengkap. Iya, makanya. Nah, Kok jadi berdua lagi ya sekarang? Biasanya bertiga, cuman gak apa-apa. Memang harus berdua. Kalau sendiri jadi apa ya? Jadi orang kalau sendiri yaping, kalau sendiri jadi workshop. Jadi workshop. Iya bener. Kalau nggak jadi konsultasi. Jadi dosen. Jadi dosen aja, dosen online. Topik hari ini, setelah banyak topik yang kita campurin dengan sekolah dengan horor dan perantau, cinta, seks dan ini penculikan. kita aktivis dan itu semua. Kita akan kembali ke percintaan lagi. Percintaan lagi karena kenapa sih gue percintaan mulu? Emang soalnya banyak orang komen, podcast cinta ini banyak dagingnya. Iya, emang iya ya, banyak dagingnya gitu. Karena gue itu orangnya romantis. Dan gue tuh orangnya berpengalaman, experience. Kalau lu kan, lu lama tapi nggak berpengalaman. Lu 7 tahun tapi di situ doang. Sementara gue 7 tahun, gue explore banyak jenis manusia dan hewan di luar sana ya. Lu banyak explore hewan di luar sana ya. Iya, terakhir gue ngentotin nyamuk sih. Nyamuk. Anjir. Berarti di darah lu jadi ini dong. Enggak, cuma bentol-bentol doang. Bentol dikit ya. Tititnya ya. Berarti lu apa sih? Titit lu gini, ada ngembang dikit ya. Kutil sih. Kutil ya. Lebih ke kutil kayaknya itu ya. Topik hari ini cukup menarik ya, karena ini bisa jadi pembelajaran buat kalian-kalian di sini untuk di mata kuliah cinta ini ya, guys. Topiknya adalah red flag dan green flag versi kita. Jadi dalam konteks pasangan atau hubungan ya, guys. Kita akan bahas red flag maupun green flag. Yang pertama kita mau bahas apa dulu? Red flag atau green flag versi kita apa nih? Mancing banget ya. Kita pancing obrolan. Red flag ini bisa dibedap ataupun green flag. Oke. Nah, green flag aku tuh kayaknya lebih seru red flag dulu kali ya, atau ini green flag apa? Green flag kau atau green flag yang kau cari ke orang gitu? Yang kita cari ke orang. Yang kita cari bebas ke orang lu mau reflect diri lu sendiri apa dulu mungkin buat calon-calon orang nanti ke depan gitu. Kita bahas diri kita dulu ya. Reflect diri kita sendiri dulu ya. Dulu. Tuh udah 3. Belajar. Nah, lu lebih cringe lu duluan. Refleks versi lu apa yang lu sadar dari diri lu sendiri? Dari diri gue. Gitu. Dari diri gue. Selain pentil lu 3. 4 sekarang anjir. 4 ya? Iya. Tunggu 1 belakang. Enggak, gue 1, 2, 3, 4. Anjing, itu punya aku. Kenapa punya? Berarti kalau gini yang rasain lu ya? Refleks versi gue. Di diri gue dulu nih. Dia diri lu dulu. Oke. Kayaknya konsultasi nih buat yang lagi mau deketin Gerald ya. Gini, kita state diri kita dulu. Dari pengalaman kita sendiri, kita mengenal. Nggak jadi anjing. Gue versi gue tuh refleks gue ya. Iya, lu dalam percintaan yang gue sadari ya. Yang pertama mungkin gue tuh anaknya terlalu cuek kali ya. Oh, lu cuek gini. Lu ngerti banyak cinta-cinta tapi sebenarnya lu cuek sama orang-orang. Cuek itu kayaknya dalam arti misalnya ketika sudah dalam sebuah relation, bagi gue kayak oke, udah stabil. Kayaknya gue tuh udah nggak perlu yang menggebu-gebu banget, tetapi cinta gue itu adalah gue present. Ketika gue dibutuhkan, gue ada, tetapi gue tuh udah nggak bakal kayak anyang aku enggak. Gue nggak suka gitu. Berarti nggak usah begini-begini. Nggak usah gitu ya. Nggak usah begini. Anyang enggak, aku enggak kayak gitu. Kayak kalau lu pernah lihat, berarti lu tipe yang love bomber lu di awal. Love bombing doang lu di awal. Beda. Namanya orang ketika PDKT itu kita show effort. Iya kan. Berarti pas menjalani nggak perlu effort lagi. Ketika udah stabil menurut gue. Kehadiran kita. Kayak ya udah, kayak kita menjalankan hubungan yang kayak aku ada di sini, aku nggak bakal kemana-mana. Karena gue tuh kalau udah sama orang, gue attach ke satu orang aja. Dan gue tuh pengen orang tuh percaya kalau ya gue tetap di sini, gue nggak bakal kemana-mana. Tetapi itu bentuk cinta gue tuh bukan yang menggubu-gubu kayak mungkin kayak Korendi yang kayak sampai 10 tahun. Ayang gitu ya. Gue mungkin nggak kayak gitu, tetapi
gue ada gue aku paham kalau itu nih. mungkin nanti green flag-nya ya. Oh, iya. Itu lebih ke green flag-nya. Berarti Mungkin menurut lu effort terbesar lu itu lu bisa menghadirkan diri lu di semua situasi dia gitu itu ya. mungkin green flag-nya. Oh, iya, Tapi kan ini kita red masih flag ya. ngomong red Ini flag kan kan. red flag Mungkin ya. kecuek. Karena beberapa orang tuh yang pada akhirnya nggak jadi itu karena mereka merasa ketika udah mulai stabil, guanya tuh udah terlalu pasif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin red flag gue adalah gue kayaknya apa ya? Lu ada darah rendah nggak? Nggak kan? Darah Kolesterol sih. Gue belum cek sih. Cuman emang lately agak pusing-pusing tiap makan leher udang. lu agak bengkok dikit ya. Begini ya. Gini. Itu mah ini secret Riana. Iya, Secret Riana bengkok. Mungkin ya kalau itu red flag ya. kalau lagi ini red flag gue mungkin nih di gue adalah gue tuh Bisa salam pramuka? salah pramuka. Oke, itu green flag. Berarti Bisa ini nggak? Kamu bisa gini, mata kiri mataku, mana mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Oh gitu. bisa. Oke lah, kamu gitu cukup green flag. Ada lagi red flag versimu sendiri Mungkin yang lu sadarin. yang gue sadari lately ini baru aku sadari lately. Mungkin I'm a little too obsessed with my friends. Oh iya, sampai obsesi ini dalam ranah apa ini? Gini, jadi secara kayak intim atau secara kedekatan aja nih, harmonis. Gini, jadi kayak gue tuh merasa kayak gue tuh selama ini kan gue belum pernah, maksudnya kayak I've been so many things in life gitu kan. Aku sudah merasakan, apalagi semenjak di Jakarta ini gue tuh kayak merasakan jatuh bangun, sedih-sedih segala macam, sehancur-hancurnya aku, dan aku merasa kayak teman-temanku itu yang hadir buat aku gitu. Teman-temanku tuh yang kayak they heal me. Jadi kayak bagi aku tuh mereka tuh udah kayak aduh udah segalanya banget gitu. Aku pernah lihat story lu yang lu lebih mengutamakan friendship lu daripada pacar lu sendiri itu ya menurut lu? Atau itu sebenarnya konteksnya beda itu? Ya ini makanya gue menjelasin. Jadi kayak jadi bagi aku pada momen ini, pada saat ini kan berbeda ya. Kan kita nggak tahu ke depan kita nggak tahu ya ini saat ini at kan. this moment, at this point, obsessed with your friends. Gue tuh kayak mungkin terlalu attached ke teman-teman gue dan gue tuh sadar gue tuh terlalu attached. Gue tuh sadar gue tuh terlalu attached ke teman-teman gue. Tetapi kayak ya itu karena kayak ketika gue lagi jatuh-jatuhnya ada ya orang-orang itu yang ada buat gue gitu. Orang-orang yang sekarang ini dekat sama gue. Jadi gue sangat memvalue mereka tuh besar banget di hidup gue. Sangat apa ya? Sangat cinta banget lah. Tapi mereka terbuka nggak dengan kehadiran lu? Terbuka nggak? Dan mereka menerima kehadiran lu nggak? Of course lah. Of course, bitch. Lu asik ya berarti. Of course, bitch. Gitu ini kan sih. asik banget. We're not fake people. Kayak we hate fake people. You can sit with us. Gitu. Yes. Tetapi tuh jadinya adalah ketika ketika gue dekat sama orang, jadinya orang baru, kayak ketika orang baru ini tidak bisa berbaur sama teman-temanku. Itu tuh membuat aku merasa aku tuh harus memilih mau pilih dia apa pilih teman-temanku ini, dan gue tuh selama gue dihadapkan dengan situasi gue memilih, gue tuh pasti di saat ini gue tuh pasti bakal pilih teman-teman gue. Kayak gitu. Tapi lu berharap nggak ada sifat-sifat teman lu yang harus ada di pasangan lu nantinya? Ada nggak kayak? Tidak sih. Tidak berharap. Tetapi menurut gue itu adalah proses yang harus gue lewati karena pada akhirnya kan yang gue tuh hidup sama pasangan gue. Iya. Tetapi kan isi rumah lu tuh bukan sahabat lu, ada benar, ini istri. Benar. Tetapi atau suami. Tetapi untuk ke situ tetapi kan untuk ke situ kayak gue tuh harus tahu dia ini bisa masuk ke dunia gue, bukan gue yang keluar ke dunia dia. Kayak at least kita bertemu di tengah. Benar. At least kita bertemu di tengah gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa gabung ke teman-teman gue, ya gimana anjir, kayak benar. Ini dunia gue, ini juga dunia gue. Bukan berarti tapi kayak gue tahu ke depannya, bukan berarti ketika misalnya nih dia udah bisa masuk ke dunia gue, dia udah bisa sama teman-teman gue lah intinya. Ya gue tahu juga, gue tuh nggak yang bodoh. Gue tuh tahu kayak gue harus membagi waktu, kayak prioritas ini udah masalah prioritas ya. Lama-lama kan terganti prioritasnya, tetapi untuk sampai ke situ tuh butuh proses. Dan menurut gue kayak poin utamanya adalah selama ini mungkin yang orang lain lihat refleks di gue adalah gue terlalu kecintaan gitu ke teman-teman gue, dan menurut beberapa orang tuh kayak gue kan maunya pacaran sama lu bukan sama teman-teman lu. Iya, gue paham, tetapi lu harus tahu juga background gue kenapa gue bisa jadi seperti ini.
lu bisa terima nggak? Kalau lu bisa terima, cobalah bergabung sama temen-temen gue. Nggak bakal makan lu kok anjir. Temen-temen gue kayak nggak bakal nolak kehadiran lu kayak. Dan itu berlaku ke semua kita, ke pasangannya teman-teman gue. Kita semua akan terima gitu. Jadi gitu. Balik lagi ke pertemanan lu, bisa nggak menerima dia dan dia bisa menerima teman-teman gue gitu ya? Pasti bisa terima orang menurut soalnya, gue. Banyak studi kasus dan contoh dari temanku sendiri ketika dia sudah punya pacar, wah dunianya langsung diambil alih oleh pacarnya sendiri, dia sampai meninggalkan kita. Aku punya teman dekat yang akhirnya jadi nggak asik lagi nongkrongnya, dia selalu mencari alasan untuk menemani pacarnya atau gimana. That's why gue nggak mau kayak gitu. Aku nggak mau kayak gitu sih. Aku masih ingin sebagai pasangan yang membiarkan lu, ya udah lu sama dunia lu sendiri. Kalau aku bisa terlibat juga dengan temanmu ya nggak apa-apa. Gini, karena gitu sebelum dia sama kita tuh punya dunia kita masing-masing. Iya. Bukan berarti diambil alih gitu kan. Dan menurut gue cinta yang sehat itu adalah cinta yang ditambah ya. Menambah bukan mengganti. Keren kan? Cinta yang sehat itu adalah cinta yang menambah bukan mengganti. Jadi kayak kehadiran gue di hidup lo itu, gue nggak akan mengganti rutinitas lo, gue nggak akan mengganti orang-orang yang ada di hidup lo. You do everything yang lu lakukan sebelum ketemu gue. Tetapi gue datang untuk menambah support, menambah affection, menambah apapun itu yang lu butuhkan gitu. Tetapi kalau misalnya lu tarik gue ke dunia lu, lah kan berarti lu mengganti gue. Iya, makanya mengganti ini dunia gue gitu. Jadi kayak paling yang boleh diganti ya udah kebiasaan atau tingkah laku buruk lu yang jadi lebih baik lagi ketika ada pasangan. Iya, setuju. Karena gue merasa gue tuh dulu adalah orang yang buruk. Sangat buruk sih. Nah, lanjut. I know, right? Tapi semenjak gue bertemu sama teman-teman gue yang sekarang kayak Leon, Alex, Kanatia, Nai, saling mengingatkan Korendi, gue tuh jadi orang yang lebih baik gitu. Gue tuh menjadi orang yang lebih dewasa, lebih baik setiap harinya. Dan menurut gue kayak dari situ saja gue bisa tahu kalau circle gue ini positif. Kerasa sih kalau circle kita positif, kita ikutan pasti akan berubah dengan sendirinya sendiri, menyesuaikan mereka juga. Jadi ketika lu mau narik gue dari dunia gue yang udah positif ini, gue nggak bakal mau. Pastikan lu lebih baik dari mereka atau ya lu bisa seenergi dengan mereka juga gitu kan. Tetapi bukan berarti ketika misalnya ke depannya ya gue bakal terus-terusan begini, enggak. Gue tuh tahu prioritas kok. Kayak gue tuh tahu kayak lu butuh gue, ya gue gini loh, kayak ketika gue cinta sama teman gue, bukan berarti gue mengurangi cinta gue ke lu gitu. Gue bisa cinta ke teman-teman gue 100%, gue bisa cinta ke lu juga 100%. Bukan berarti gue cinta ke sini 100%, ke lu jadi 20%, ini enggak. Udah soal membagi prioritas aja sih. Dan timelinenya lagi di mana aja sih ini. Dan gue tuh perlu tuh percaya gue tuh bisa melakukan itu. Gitu. Kalau selama lu belum bisa percaya, ya gimana, gue bakal tetap pilih teman-teman gue. Dan menurut gue yang orang lihat red flag di gue sejauh ini mungkin kayaknya itu sih. Itu sih yang paling kelihatan. Iya, aku kan baca komen juga, kok Gero ganti-ganti circle mulu ya, ganti-ganti tongkrongan mulu, itu sih pandang orang. Iya. Paling kalau refleks untuk aku sendiri, aku sadarin ya ke orang-orang. Udah kelihatan lah dari podcast juga. Udah sih kelihatan ya. Kalau ini bucin tolol. Bucin coli. Gitu. Tapi yang satu yang aku sadarin aku sendiri, dan ini mungkin bisa buat cewek Buddhis yang lagi lihat mantau aku, mungkin salah satu kekurangannya aku ini. Masih nyari. Iya, refleks versi aku sendiri yang aku sadarin ya. Aku merasa aku ini terlalu, setiap kali ada ini, kalau dalam konteks pasangan ya, yang aku sadarin setiap kali ada masalah atau hambatan yang dialami oleh pasangan atau orang yang lagi aku dekatin, aku merasa kayak aku harus ngasih solusinya langsung ke dia gitu loh. Tapi kadang aku tahu, cewek itu kadang cuma butuh didengarin. Betul. Bukan dikasih nasihat atau dikasih solusinya langsung kan. Itu yang aku sadarin sih, dan setelah juga. Bukan ke cewek juga sih, ke semua orang. Makanya gue tuh kalau ada orang yang kayak pengen cerita atau pengen curhat, gue tanya dulu, lu pengen didengerin atau lu pengen dikasih solusi atau apa yang lu butuhkan? Karena kadang-kadang kayak orang tuh cuman pengen didengerin, tetapi kita kasih solusi, dia nggak lakukan, terus kita dongkol. Daripada gue dongkol, gue tanya dulu kebutuhan lu mau apa. Oke, gue cuma mau didengerin. Ya udah, didengerin. Itu terjadi di hubunganku sebelumnya, dan di beberapa pertemananku, aku merasa setiap kali mereka menceritakan masalahnya atau konfliknya, aku merasa kayak, wah, aku harus ini nih, aku yang paling mature, aku harus kasih solusi yang terbaik buat mereka apa, kasih pandanganku apa ke mereka. Tapi jadinya ya itu jadi refleks juga sih ke cewek-cewek atau ke orang yang merasa, ini dominan banget nih, padahal aku cuma butuh didengerin doang. Kadang-kadang gitu. orang tuh cuma butuh support, kayak kadang-kadang orang tuh butuh reassurance doang, kayak ya udah, mungkin itu sesuatu yang harus aku pelajari sih, itu refleks dari aku, dan aku udah sadar sendiri sih. Yang penting sadar. Yang penting sadar sih. Nah, kalau refleks ke orang nih yang lu lagi dekatin, ada refleks yang dia atau sifat atau tingkah laku dia yang bikin lu kayaknya nggak ada yang gue nggak cocok sama ini. Gue ada red flag utama gue. Apa? Yang ketika orang lakukan itu,
gue langsung ilfil ilfilnya. Apa dia? Dan gue tuh jeleknya adalah kalau gue udah ilfil ke orang, Bisa lu benci? gue bukan benci, gue udah Cut off. gak bisa ngebalikin lagi feeling gue, bener-bener. Jadi teringat kembali apa yang dia lakukan Pokoknya itu. kalau udah ilfil sama orang, gue tuh udah bener-bener kayak mau dia dulu gue puja-puja, mau dulu dia kayak di mata gue. Mau dia udah berbenah diri, lu tetap nggak mau peduli. Tetap nggak bisa, Wah, tetap nggak anjir. bisa. Itu udah kayak kalau ketika gue udah lost respect sama orang, ketika udah ilfil, bukan berarti gue benci, nggak, beda loh. Kalau gue benci tuh lebih parah lagi, kayak gue udah nggak mau tau hidup lu gitu. Kalau ini kayak ya udah, gue udah nggak ada hasrat pengen deketin lu lagi gitu. Kalau apa itu? dan itu nggak bakal ada kesempatan lagi Nggak ada lain-lainnya. lagi. Oh, berarti nggak ada no second chance. No second chance gitu. Karena gue kalau udah ilfil banget nih. Ada satu sifat di orang yang ini kita ngomongin konteksnya percintaan ya. Percintaan aja lah. Ini kan soal temanya percintaan cinta dulu ini, ya. cinta Berarti aja. kayak kalau ada orang PDKT, ada satu red flag yang menurut gue cukup bikin gue ilfil, dan ketika itu udah kena tek, udah hancur perasaan gue. Yang itu adalah orang ngambekan. Oh, ngambekan apapun itu, mau hal kecil atau hal besar gitu ya. Iya. Jadi bagi gue adalah jadi kayak gue tuh yang pertama, gue tuh orangnya sebenarnya nggak terlalu lihat fisik ya. Bagi gue tuh kayak fisik tuh nomor sekian. Ketika gue udah ya pak, kita lihat fisik, maksud gue kayak Tapi first impression kita pasti soal fisik dulu sih. betul, maksud gue kayak kalau ada cewek mukanya kayak Ago, gue nggak bakal tertarik juga Iya. gitu. Kayak maksud Tapi kayak kalau aku tapi Tobrut Ago Tobruk boleh. boleh. Itu memang visual itu nomor satu. Aku kalau Tobrut gak apa-apa sih aku. Gak mau. Kalau urusan ranjang tinggal gini, tinggal gini urusan ranjang. Tinggal ditutupin pakai selimut. Kalau nggak urusan ranjang pastiin lu matiin semua lampu. Tetep nggak ngaceng, tetep sih. Kayak gitu. Nah, Oke, itu. kita ngomongin. Ngambekan. Pokoknya tapi kalau kan itu cara wanita untuk meminta perhatian. sabar. Ini makanya gue jelasin. Nah. Oke, yang pertama adalah gue tuh kalau misalnya yang gue bilang tadi, Ngambekan. bagi gue fisik itu tidak terlalu gue perhatikan. Maksud gue kayak ketika gue ngomongnya udah Pencintaan PDKT gitu. ya udah lancar, dan bagi gue fisik lu oke lah. Maksud gue kayak mau lu dari keluarga broken home, mau lu dari kalau agama ya tetap harusnya. Kalau Agama itu sih nomor permintaan satu. mamaku. Aku nomor satu juga biar gak ribet sama keluarga I mean besar. kayak backgroundnya lah, mau lu tuh dari keluarga broken home, atau mau lu tuh kayak punya sakit atau punya penyakit mental, atau riwayat apapun iya, lah. atau kayak lu tuh mau ngumpul-ngumpul depan gue, Atau lu suka dengan ini kartun Shrek, lu nggak suka Shrek. atau lu diem-diem ternyata di belakang kepala lu ada muka lagi gitu. itu siam sih. Itu nggak mau lu sih. Itu aku lihat sih nggak mau. Tapi maksud gue selama itu gue nggak disentuh, gue tuh masih terima lu Personality, gitu. number Masih one bisa. gitu ya. Tetapi ketika udah ngambek, aduh itu udah kena banget. Kenapa? Karena bagi gue Ngambekan itu komunikasi itu yang pertama, komunikasi itu adalah di hubungan gue, komunikasi itu nomor satu. If you don't tell people how you feel, how would they know? Bagi gue prinsip gue itu. Tapi ngambek sama cemburuan beda dikit nggak sih sebenarnya? No. Beda ya. Ngambek itu udah konteksnya masalah apapun. Kalau cemburuan pasti udah urusan sama lawan jenis ya. I think ngambek is mood swing bahasa Inggrisnya. swing, oh. Cemburuan is jealous. It's like a different Beda sih. a different state Beda gitu. konteks juga Iya, ya. beda konteks. Nih, Ngambek ya. kenapa? Karena bagi gue komunikasi itu nomor satu. Kalau lu nggak kasih tahu orang perasaan lo kayak gimana caranya mereka tahu perasaan lo kayak gimana? Berharap orang terus memahami lu Iya, gitu. terus juga kayak ketika lu ngambek dan gue tuh udah kasih akses lu untuk bilang semuanya ke gue tanpa gue merasa sakit hati, dan lu masih ngambek sementara gue itu cuman sebatas WhatsApp doang, dan lu nggak mau mengutarakan perasaan lu ke gue, itu udah bukan urusan gue, anjing. Apalagi kalau udah ngambek lewat online lagi. Itu udah bukan urusan gue. Kayak lu mau ngambek, lu mau diemin gue, ayo kita lomba diem-dieman, anjing. Mirroring. Diemin sampai 10 tahun gue bisa, anjir gitu. Diem-dieman jadi adu-adu diem gitu. Bisa ya. adu diem sama lu, it's very easy for me to do gitu. Tetapi yang pertama itu, yang kedua adalah ketika misalnya nih gue udah attach sama orang, udah suka sama orang, terus tiba-tiba gue diambekin, tiba-tiba dia diem, tiba-tiba dia marah tanpa dia kasih tahu gue dia kayak gimana. Cari tahu aja sendiri. Gue itu pasti overthinking, dan hal yang paling gak gue suka ketika gue overthinking adalah semua lini hidup gue tuh terpengaruh. Jadi ikutan mood swing juga. Jadi gue tuh ikutan bete. Gue tuh kerjanya entertainment. Ketika gue mood swing, gue nggak fokus.
pantasan tadi ADC lu pukul aku ya tadi barusan ya. Kalau itu emang gue nggak suka aja. Nggak suka. Benci banget anjing. Benci ya. Iya, Lu nggak suka orang Cina. Lu nggak suka orang ini agama aku. Lu Bakar. nggak suka agamaku 0,00% doang gitu. Gitu. Kayak gitu. Jadi kayak bagi gue kayak ketika lu ngambekin gue dan gue overthinking, kerjaan gue terganggu, mood gue terganggu, gue jadi nggak pengen ngapa-ngapain, dan gue nggak suka perasaan itu. Ya, karena gue tuh sudah pernah merasakan gimana leganya gue ketika gue omongkan perasaan gue ke orang, dan gue tuh fair. Ketika gue suka sama orang, gue omongkan, gue berterima kasih banget kayak sama teman-temanku. I'm very grateful for you guys. Tetapi ketika gue nggak suka juga, gue omongkan, gue nggak suka deh kalau lu kayak begini. Kayak terus habis itu kita cari solusi gimana cara kita ketemu di tengah. Apa yang bisa gue lakukan buat misalnya gue melakukan salah ke orang, oke, aku minta maaf aku salah, what can I do to make it right. Kayak kita cari solusinya, kita komunikasi, kita diskusi. Tetapi kalau lu ngambek anjing kayak lu maunya apa? Lu maunya gue nebak perasaan lu. I don't have time for that. I don't buy it gitu. Makanya ada kutipan Raditya Dika yang terkenal banget. Urusan pernikahan tuh udah soal ngobrol aja sepanjang harinya. Setiap hari ngobrol aja urusan pernikahan tuh. Dipenuhi dengan itu. Itu sih. Kalau refleks versi, kalau lu gimana? Kalau refleks versi aku ya, yang aku lihat kalau ini dia nggak ngerti, dia nggak tahu soal ini, itu udah ilfil banget. Dia nggak tahu kalau dia nggak tahu Pancasila, aku nggak suka banget sih. Dia nggak suka Pancasila gitu. Soalnya kayak bisa aja kayak pengetahuan umumnya kurang, terlalu blow on gitu, terlalu nggak ngerti umumnya. Apapun itu lah kayak. Tapi itu banyak loh sebenarnya cewek cantik. Tapi itu gue juga. Iya, cewek cantik sebenarnya kita nggak tahu pengetahuan umum apapun, dia nggak tahu. Kayak sebatas basa-basi isu yang lagi terkenal apa. Kayak dulu RUU TNI nih. Kayak misalnya RUU TNI itu kan semua media bahas. Dia nggak tahu. Walaupun covernya udah jelas. Kamu tahu nggak soal RUU TNI? Nggak tahu. Itu apa? Undang-undang. Aduh. Itu menurut gue juga lumayan sih. Itu pengetahuan umum loh. Kayak soalnya obrolan itu bisa dimunculin dari apapun loh. Betul, itu menurut gue sih. Itu red flag juga sih. Refleksi cewek yang ya cantik doang tapi nggak bisa diajak diskusi apapun, dia cuma tahu soal dunianya, ya itu yang bikin jadi refleksi pria. Itu kayaknya red flag gue nomor 2 deh. Itu ya. Iya, karena gue pernah kayak gitu terus gue kayak enggak sih kayaknya. Iya, apapun itu loh, kayak misalnya kita bahas soal. Tapi kalau itu masih bisa gue maklumi. Kalau itu masih bisa gue kayak paksa diri gue, masih bisa nih, aku yang ngasih tahu aja deh. Masih bisa gue paksain, nggak sampai kayak yang ilfil gitu. Tapi kalau aku udah lumayan ilfil kayak apapun itu, apalagi cewek yang apapun itu dia nggak mau cari tahu, kayak misalnya kayak berita siapa yang lagi meninggal, artis mana yang lagi bermasalah, kayak semua media dan TikTok lagi bahas itu, dia malah kayak gue nggak tahu sih, gue nggak tahu, gue jarang cek, gue nggak ikutin berita sih, gue nggak ikutin ini. Itu sih yang refleks. Itu versi aku ya. Jadi tapi kalau mau ngobrolin apapun soal K-pop, aku masih bisa ngerti lah, masih ada dasar-dasarnya gitu. Lagi-lagi cinta tuh preference. Ini preference kita gitu. Kayak preference kita tuh tidak mengeneralisir keadaan sosial yang ada gitu. Ya beda-beda. Kalau ini kan sih. Kita aja. Lu juga punya red flag yang berbeda. Ada orang yang red flagnya cowok ngomong kasar, ya nggak bakal cocok sama gue. Iya, tapi bagi gue kayak misalnya orang ngomong kasar, ya gue biasa aja, lagi-lagi ya berbeda-beda. Makanya ya kan? itu sih. Sekarang kita masuk ke green flag kali ya. Green flag apa yang kita lihat, atau yang kita merasakan diri kita sendiri, green flagnya apa? Dari kita dulu. Gue. Iya. Green flag gue. Yang lu sadar sendiri loh, ini green flag banget gue gitu. Gue setia, gue loyal, gue tulus, gue nggak pernah ada niat buat nyakitin orang, dan gue juga effort. Gitu ya. Gue dengan pede bisa bilang itu sih. Gue effort sama ke orang. Kalau aku sih bener mirip sih. Orang udah tau lah 7 tahun apa anjir. Loyal. Aku nggak gampang ngetes sama wanita lain. Aku kalau udah ngetes sama satu orang, mau cewek lain atau Davina Karma masih boleh bisa sih. Ya, masih boleh sih. Davina Karma kalau DM masih bisa kebalas. Ini Amber Heard masih, tapi dia hobi selingkuh ya. Iya sih. Cuman suka sih. Nah, kalau aku udah loyal sama satu cewek, dunia lain itu udah nggak ada. Kayak aku merasa, apa nih cewek, ini cewek jelek, ini Espa masih bisa sih. Espa masih bisa sih. Banyak juga. Espa masih bisa. Kok banyak jadi banyak pertimbangan ya. Kok banyak ya lama-lama. Jadi banyak, maksudnya kan ini yang warga biasa, warga Indonesia biasa, warga Cindo biasa gitu. Kalau warga Cindo biasa tapi mirip Davina Karma, masih bisa sih, masih bisa kebalas sih. Minta papnya dong gitu, masih gitu. Nah, pokoknya aku kalau udah tes sama satu orang atau aku udah menjalani hubungan, bahkan pas PDKT aja aku udah dekat sama satu orang lain itu, cewek lain udah aku anggap topping dunia aja lah. Topping dunia lah, cewek lain itu topping dunia deh. Fokusku hanya untuk kamu gitu sih. Iya.
ada cewek yang nggak suka itu, yang nggak suka cowoknya itu hanya fokus ke dia. Lagi-lagi apa? Preference aja sih, green flag. Nah, jadi kayak gitu. apa yang lu lihat green flag dari seseorang itu? Green flag yang bisa bikin gue berbunga-bunga. Oke. Green flag yang bikin gue berbunga-bunga kayak yang pertama adalah orang yang kalau ngobrol itu dua arah. Karena gue anaknya ngobrol banget. Gue tuh anaknya komunikasi banget. Kayak gue tuh bakalan mencoba untuk gue pasti bakalan initiate conversation. Gue akan mencoba untuk wajar lah, cowok duluan lah ya, buka apapun topiknya. Itu gue kayak halo, kayak lagi apa bla 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 bla. Tetapi kalau jawaban lu cuma menjawab gue tanpa lu tanpa bertanya balik ingin tahu tentang gue, no, I will never respond to you again gitu. I will go ghost gitu. Itu mirip sih. Itu yang pertama. Soalnya aku pernah ada satu cewek nih dari Viara, dari Pinus nih, cantik banget nih. Aku kenalan lah, mutualan, follow-followan, dia juga tahu aku dari Viara, mutualan, aku reply story dia. Dia lagi skripsi, aku bilang, "Hey, lagi skripsi ya?" "Iya kok." Ini emot tangan, "Iya kok." IYAKO. Iya kok. Dia tangan deh. Gini. Iya kok. Terus aku bilang, "Iya kok." Oke, aku coba sekali lagi nih. Jurusan mana? Topiknya tentang apa? Kan bisa memancing topik baru lah, obrolan baru. Dia nggak balas topik apa, dia cuma bilang, "Ilkom kok." Anjing. Ternyata dia anak khusus sebenarnya. Gini. Iya kok. Oke, terus oke. One chance gone, second chance gone. This is my final chance untuk bertanya ke dia. Final chance. Terus aku langsung buka topik yang bisa. Ini jawabannya bisa panjang nih. Dia bilang, "Kamu kenapa bisa suka Ilkom?" Dia tahu nggak dia balas apa? Ya suka aja. Di gini. Binusko. Ngentot. Binusko. Kan biasa orang kan ada beberapa huruf SSSS atau KOOO. BINUS ko. Emot tangan gini, Binusko. Wah, anjing banget sih. Tahu nggak kenapa? Wah, karena itu nge-DM lu. Coba nge-DM itu Jeffrey Nicole. Iya, excited. Iya, memang percuma. Ini look is very affected. Iya, apalagi Cina Pekanbaru ya memang. Itu Binusko. Aku mainin dia di real life Binusko. Gitu. Nggak di ini juga begini sih Aji. Itu sih kalau green flag yang gue lihat di orang gitu. Green flag yang aku lihat dari seseorang ya, dia kalau lu? Ini sih. Dia kompetitif. Entah kenapa ya, aku kalau lihat cewek yang kompetitif, rasanya itu aku bisa ikutan termotivasi sih. Apapun itu ya, kompetitif soal kerjaan atau lainnya gitu. Menurutku itu udah another level dari cewek yang suportif tuh. Dia kalau kompetitif kayak ayo kita ngejar impian kita masing-masing gitu loh. Jadi kayak saling memotivasi satu sama lain, itu aku suka banget sih. Makanya aku tuh sangat suka dengan cewek yang jauh dari dunia kerjaku sendiri atau dari dunia yang aku bangun sendiri gitu loh. Kayak aku tuh sangat penasaran dengan cewek yang punya dunia sendiri. Jadi kayak saling sharing aja soal apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita impian, apa yang sedang kita bangun. Itu sih kompetitif ya, itu sih. Kalau gue lagi adalah green flag gue di orang adalah orang yang ingin belajar tentang kamu, orang yang kayak ingin mencoba masuk ke dunia kamu gitu. Iya, itu sih. Apalagi misalnya kayak gue lihat kayak misalnya ada orang yang bisa diterima sama teman-teman gue, itu kan berarti dia berusaha untuk fit in ke dunia gue gitu. Dan kalau gue sih nggak usah ditanya, gue pasti akan berusaha untuk fit in ke dunia dia. Tetapi kayak orang yang mau masuk ke duniaku, apalagi sampai teman-temanku approve, langsung nikah udah, langsung kita nunggu apa lagi udah langsung private di Medan, private di Medan. Udahlah, nggak ada duit udah kita bisa live TikTok bareng. Nggak ada duit, iya bisa live Saweria. Langsung ini. Udah pokoknya nggak usah khawatir, langsung nikah. Langsung bikin pokoknya kalau Kanatia, Leon, Alex naik Korea dibilang approve gap, langsung gitu ya, langsung gas gitu ya. Enggak gasnya begini langsung gitu ya. Kayak gitu itu sih orang yang pengen masuk ke dunia lu, orang yang ingin berusaha untuk masuk fit into your world. Iya. That's very green flag for me. Kalau green flag lainnya versi aku sih ya, when she values appreciation on small things. Jadi kayak apapun yang aku katakan atau apapun yang aku berikan, barang kecil apapun, dia selalu ingat gitu loh. Kayak misalnya, aku ingat ya kamu pernah ngomong ini, aku ingat ya, makasih ya kamu berikan ini ke aku pas itu. Jadi kayak, soalnya dalam hubunganku yang sebelumnya 7 tahun, setiap kali aku kasih sesuatu, udah diapresiasi kayak cuma, ini ikhlas nggak? Selalu digituin. Jadi setiap kali aku ditanyain, ini ikhlas nggak?
oh ya makasih ya gitu. Tapi dia punya love language apa yang dulu? Love language Mungkin dia, love language dia bukan word of, lu tuh anaknya berarti word of affirmation banget. aku word of affirmation, yang aku butuhin ya, Iya. word of affirmation dan apa lagi ya? Itu sih paling sama quality time sih paling. Iya, berarti Makanya aku butuh yang orang mungkin orangnya yang dulu tuh capek pas tau tuh- kalau deep talk atau ngomongin apa cuma satu arah gitu loh. Jadi kayak bener. apalagi Apalagi kalau lu orangnya memvalue deep talk itu tuh, ya lu harus ketemu orang yang Deep talk dan inteleknya dewasa yang bisa apa word of affirmation yang bisa diajakin deep talk juga gitu. iya, jadi aku tuh cari yang bisa deep talk, nggak cuma deep throat gitu. Bisa lah itu. Deep throat udah urusan lain. ya? Urusan deep throat udah urusan Deep lain talk ya. nomor satu. Deep talk nomor satu. Deep throat adalah deep throat kalau must bisa follow. kalau bisa deep throat ya itu follow itu Iya, untuk itu. green flag lainnya nomor Green flag lainnya, Bang. nomor satu. Nomor satunya deep throat. Itu sih. Gitu, Ya, itulah guys seputar red flag dan green flag. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita bedah, tapi aku butuh komentar kalian. Green flag dan red flag versi kalian tuh apa sih yang dari dalam sendiri atau apa yang kalian lihat dari orang lain? Itu Atau- ya guys. Kalau physical Oh, fisikal ya. Physical. Kalian juga komen kalau kalian siapa tahu ketemu jodoh di bawah ya. Iya, betul. Secara fisikal cowok ke cewek ke cowok gimana? Kalian suka cowok yang kayak gimana? Suka cewek kayak gimana? Nah, kalau lu apa nih? Kalau gue Ya, ini buat penonton yang mungkin lagi scouting kita bersama anjay gitu. Apa yang fisikal apa yang lu lihat? Ini kan Gue- preference aja ya. Iya. Kalau gue suku segala macam nggak peduli. Kalau gue tetap nomor satu adalah tinggi badan. Oh, lu mau yang lebih tinggi dari lu lagi atau lebih pendek? Gue atau mau yang kecil-kecil. 25 cm. Yang segini. 25 cm. Yang segini. Mending lu di Miniso ada labubu tuh. Ada labubu di sana. Mending lu cari itu 25 cm. Enggak, gue kayak yang botol-botol Yakult gue suka sih. Yang kayak anak-anak, bukan yang kayak pendek. Oh, pendek bulan, pendek padat gitu ya? Enggak, Atau harus yang pendek bulan, kecil? pokoknya pendek aja kayak 150, 160, 150, 160. Oh, berarti yang kalau jalan lu gini-gini. Iya. Anjay. Gitu ya. Kalau gue tinggi badan. Kalau apa looks yang lain lagi apa lo selain tinggi badan? Kayak lu kalau udah soal suku atau ras gitu enggak ya? Asal nggak bau badan aja sih. Nggak bawa badan, itu penting sih. Itu nggak bawa badan. bau badan tuh menurut gue nomor satu sih. Tapi terkadang orang yang bau badan itu dia tidak sadar dia tuh bau badan karena Makanya dia harus udah ambang diingatkan batas. ya. Diingatkan juga gimana ya? Lu nggak nonton Parasite dia diingetin bau badan dibunuh dia. Pakai Resona gitu. Kalau enggak beliin Resona buat ini buat apa? Buat lu. Kalau aku Bau ya, badan sama bau mulut sih. kalau physical ya impression aku kalau looks ya. Ini kan looks dulu ya baru aku lihat personality-nya. Looks itu orang udah mulai orang udah sangat notice. Aku tuh sangat ya udah pastilah Chinese. Yang looks-nya itu kan ada yang Cindo tapi kayak kelihatan Cindo kota tau kan? Cindo kota sama Cindo perkampungan gitu loh. Iya. Kalau aku lebih suka yang Cindo ini sih yang agak-agak dataran-dataran gitu loh yang Cindo bener-bener. tapi Cindo. enggak yang benar-benar Yang- gini yang enggak namanya tapi mei-mei, yang yang kayak namanya mei gitu ling-ling ya. gitu ya? Iya, yang kayak ling-ling yang kayak iya choa sih itu yang namanya Chongxing, Chongfang yang itu mei-ling yang itu. Aku lebih kalau look ya aku nyari yang Cina-Cina dataran. Tapi kalau dapet Cina kota ya nggak apa-apa juga sih yang putih gitu. Tapi bagi lu berarti looks number one. Number one itu. Aku first impression aku kalau ketemu langsung ya, aku selalu lihat ke mata sama senyumnya. Wah, matanya kalau indah, apalagi kalau dia senyum ada eye smile. Aku itu spesifik tuh. Kalau dia senyum ada eye smile yang kayak mengecil gitu. Ih! Ya, rasanya kayak pengen ku ambil matanya ku pasang di mataku sendiri. Psikopat itu. jadinya terrifier. Iya sih. Yang senyum dan matanya bagus kalau Coba lagi senyum. kalau kalian gimana? Yang cewek-cewek Yang suka cewek-cewek- cowok yang kayak gimana? cewek yang kayak Yang gimana? cowok-cowok suka cewek kayak gimana? Siapa tahu ketemu jodoh di bawah, Ya, saling boleh, memantaskan diri. memantaskan diri, Iya kan? saling komentar, balas komen aja nanti. Iya. Kalau kalian udah dapat, aku tinggal hapus komennya. Ini udah dapat gitu. Itu lu sirik aja. Sirik, aku sirik sih ya. Iya, Itu yaudah. ya buat Budis juga yang 20 sampai 24. Masih Budis susah. 20 sampai 24 tahun yang Jabodetabek yang pengen mencari seseorang itu aku Hai saja gue enggak. DM request masih open sih, masih kebalesin yang menarik gitu. Gitu ya. Oke, itu ya guys untuk episode kali ini. Seru nggak kita? Bangsat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mau bahas soal cinta lagi atau soal yang lain? Soal Soalnya cinta. beberapa ada yang bahas soal sekolah. Mungkin kalau sekolah kita nyari sama bikin lagi deh. Pertemanan. Pertemanan apapun itu ya guys. Iya. Atau sejarah apapun gitu. Ya semuanya lah. Kama Sutra. Sutra, Gowok, juga les gitu semuanya. Oke, sampai jumpa di Poci Podcast Cipul Cina Pulau apa pulau Jawa terbaik.